Orang habis mandiin mayit, sunnah dia mandi. Nggak wajib, sunnah. Kedua, orang habis megang jenazah, jadi bukan nganterin ya. Kalau nganterin enggak. Habis megang jenazah, sunnah wudu. Jadi qaul qadim dalam masalah ini kata Imam Syafi'i itu sholatnya nggak batal. Misal ada orang keluar madi, lagi sholat baru 1 rakaat, terus keluar madi. Dia keluar dari sholatnya, istinja, bersih, wudu, lanjutin lagi. Posisinya sudah sholat rakaat kedua. Selama dia nggak ngomong. Sekali lagi qaul qadimnya Imam Syafi'i. Sedangkan semua qaul qadim itu sudah mansukh, sudah dihapus hukumnya. Kemudian di sini dilanjutkan apa? Yang selanjutnya wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam qala in syi'ta qala atawaddau min luhumil ibil qala na'am akhrajahu Muslim. Yang selanjutnya adalah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibn Samurah. Sayyidina Jabir ibn Samurah meriwayatkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami wudu? Maksudnya apakah wudu kami batal ketika kami memakan daging kambing? Apakah kami batal wudunya ketika kami makan daging kambing? Kenapa yang ditanya daging kambing batal apa kagak? Karena daging kambing itu panas sifatnya. Maka dia bertanya, apakah kami kalau makan daging kambing batal wudunya? Dijawab oleh Rasulullah SAW, fagala la, enggak batal. Di sini dikatakan gala in syi'ta. Kalau ente mau wudu silahkan wudu, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Artinya tidak batal wudunya seseorang ketika memakan daging kambing. Tetapi pertanyaan kedua, lihat gala atawaddau min luhumil ibil gala na'am. Kemudian dari Rasul, apakah wudu kami batal? Apakah kami wajib wudu lagi kalau kami makan daging onta? Dijawab sama Rasulullah SAW, na'am. Artinya makan daging onta ngebatalin wudu. Ini dari hadis ini ya, akhrajahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertanyaannya kenapa? Kok kalau makan daging onta batal? Karena daging onta itu lebih panas daripada daging kambing. Kata para ulama, orang kalau makan daging onta itu keseringan mayoritas itu keluar madhi. Madhi itu apa? Madhi itu kan sesuatu cairan yang keluar dari kelamin, sebabnya kan syahwat, ya kan? Kayaknya kemarin udah ada nih pasti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada ya, qala kuntu rajulan mudda'an fastahid an asla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada nih di hadis 63 masih di bab ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qala kuntu rajulan mudda'an fa amartu Miqdad an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib dulu rajulan madza, seorang laki-laki yang selalu keluar madi. Tapi beliau malu nanya langsung sama Rasul. Malunya sebab apa? Bukan malu tentang ilmu, tapi malu adab. Kan istrinya Sayyidina Ali siapa? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah siapa? Putrinya Rasulullah SAW. Jadi ibarat kata begini, kalau Anda mau ngomong gampangnya begini. Madhi itu kan keluar sebab syahwat. Sayyidina Ali itu laki-laki yang selalu keluar madhi. Maka beliau malu nanya sama Rasul. Masa ibarat kata begini, Pak, nanya sama mertuanya, Pak. Aneh tiap lihat anak ente syahwat nih keluar madhi, kan kurang ajar banget gitu kan. Akhirnya Sayyidina Ali minta tolong sama Sayyidina Miqdad, tolong dong tanyain sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau malu. Lah kan istrinya Sayyidah Fatimah putrinya Rasul. Jadi madhi ini tadi keluar sebab syahwat. Sayyidina Ali kan kemarin malu nanya, akhirnya ditanya sama Sayyidina Miqdad, apakah madhi membatalkan wudu? Iya, igsil zakaraka wa tawadda. Cuci tuh zakarmu, cuci kemaluanmu baru wudu. Karena memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu dalam riwayat sangat cinta dengan Sayyidah Fatimah. Sampai saking cintanya Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah ini Masya Allah menarik. Nggak ada anak muda kayak Sayyidina Ali, nggak ada. Cintanya sama Sayyidah Fatimah, nggak ada sekarang, nggak ada. Saking cintanya Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah, satu waktu Sayyidah Fatimah lagi pakai siwak. Sayyidina Ali ngelihat siwak. Siwak kan sunnah ya. Kata Rasulullah, "La asyugga ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kalau aneh enggak ngeberatin umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aneh pasti suruh siwak setiap salat. Sayyidah Fatimah lagi pakai siwak. Sayyidina Ali ngelihat, langsung Sayyidina Ali ngomong,
Lau annaka min ahlil qitali laqataltuka ma faza minni ya araku siwaka, kata Sayyidina Ali. Langsung ngancem begitu. Cemburu ngelihat siwak. Ya Allah, cemburu ngelihat siwak. Ada orang cinta cemburu ngelihat siwak. Nah, ada illa Sayyidina Ali. Saking cintanya sama Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anhum. Saking cintanya itu ngelihat Sayyidina Ali ngelihat Sayyidah Fatimah lagi pakai siwak, Sayyidina Ali langsung ngomong, "Kalau ente manusia bisa perang, gua bunuh lo," kata Sayyidina Ali. "Mafaza minni ya araku siwaka." Nggak ada yang pernah menang lawan aneh kecuali ente kayu arok. Ini kan kayu arok. Nggak ada yang pernah menang. Maksudnya nggak ada yang pernah menang apa? Ya itu mulut Sayyidah Fatimah diuak-uak pakai siwak. Kata Sayyidina Ali, "Kalau ente orang udah gua bunuh lo." Saking cemburunya. Saking cintanya. Karena cemburu kan katanya datang dari cinta. Tapi Sayyidina Ali nggak ngomel-ngomel, enggak. Kenapa? Ilmu tahu bahwa siwak itu sunnah. Tapi tetap ada rasa cemburu karena siwak bisa masuk ke dalam mulutnya Sayyidah Fatimah Zahra. Jadi ini madhi. Kenapa? Sekali lagi, makan daging onta batal wudu karena mayoritas. Karena mayoritas orang makan daging onta itu keluar madhi, saking panasnya. Jadi daging onta lebih panas daripada kambing. Kan kalau pengantin baru kan biasanya suka diledekin, "Oh, beli daging kambing, minum madu," begitu katanya. Beli daging kambing, minum madu. Nggak ada. Kalau di Yaman enggak diledekin gitu. Cari daging onta begitu. Ya lebih panas daripada daging kambing. Daging kambing nggak batalin wudu kata Rasul, tapi daging onta batalin wudu. Makanya dalam Alfiyatuz Zubat, ya, Imam Ibn Rusan mengatakan, "Waqtira min akli lilahmil juzri ma'yakinin lihadatsin aw tuhri." Orang yang makan daging onta, maka dia batal wudunya, wajib wudu lagi kalau dia yakin sudah keluar madhi. Nah, dua imam besar dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i beda pendapat. Kata Imam Nawawi batal itlaqan. Kata Imam Rafi'i enggak. Makanya tadi dilanjutin itu kan, waqtira min akli lilahmil juzri ma'yakinin lihadatsin aw tuhri. Ma'yakinin lihadatsin aw tuhri itu pendapatnya Imam Rafi'i. Kalau ente yakin enggak batal, ya enggak usah wudu lagi kata Imam Rafi'i. Tapi kalau menurut ente yakin batal, keluar madhi, ya wudu lagi. Tapi kata Imam Nawawi enggak, waqtira min akli lilahmil juzri, selesai. Pokoknya kalau ente berani-berani milih makan daging onta, maka udah batal wudu. Jadi ini masalah makan daging onta. Sekali lagi sebabnya apa? Karena daging onta panas, lebih panas daripada daging kambing. Mayoritas orang kalau makan daging onta itu syahwat naik, akhirnya keluar madhi. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Artinya kalau kita mau ngambil pendapat Imam Nawawi, pokoknya makan daging onta, wudunya batal. Tapi kalau kita mau ngambil pendapat Imam Rafi'i, kita makan daging onta, yakin nggak kita keluar madhi? Kalau yakin keluar madhi, ya berarti batal. Tapi kalau kita nggak yakin, oh enggak, ini nggak keluar madhi, ya udah nggak batal. Pendapatnya Imam Rafi'i. Tapi kalau pendapat Imam Nawawi tadi itlaqan, pokoknya makan daging onta batal. Nah, dua imam madhab, Imam Syafi'i guru besar, ibarat kata Imam Syafi'i guru besarnya, punya dua imam madhab, dua penggantinya Imam Syafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Nah, dua ini beda pendapat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ini Masya Allah, ana alhamdulillah masih ingat dikit-dikit di Alfiyah Zubat. Jadi dulu Allah yarhamuh, Allah yang darajati fil jannah, ana punya guru Syekh Muhammad Ali Mur'i pesan sama semua murid-murid beliau, "Alaikum bizubat," kata beliau, "ente wajib pegang Alfiyatuz Zubat." Maksudnya karena Alfiyatuz Zubat dalam masalah fikih, kata beliau, pokoknya kalau ente sudah pegang Alfiyatuz Zubat, pertanyaan apapun dalam masalah fikih sudah ada dibahas dalam masalah itu di dalam kitab Alfiyatuz Zubat. Jadi saking wajibnya, dan beliau buktikan setiap beliau ditanya, beliau jawab nggak jauh-jauh dari kitab mana, enggak, cuma jawabnya dari Alfiyatuz Zubat. Qala Ibn Ruslan fi Alfiyatiz Zubat, pasti jawabnya begitu. Ibn Ruslan mengatakan dalam kitab Alfiyahnya, Alfiyah Zubat, namanya kan Zubat Ibn Ruslan, begini, maka hukumnya adalah begini selalu. Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah rahmatin beliau, Allah jadikan ilmu-ilmu yang beliau kasih
Jadi berkah manfaat dunia akhirat. Yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'. Hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Orang yang paling banyak ngeriwayatin hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan man ghassala mayyitan, siapa orang mandiin mayit, falyaghtasil, maka selesai mandiin mayit dia juga harus mandi. Wa man hamalahu, dan orang yang membawa mayit, orang udah selesai bawa mayit, entah itu baru selesai habis dimandiin dibawa mau dikafanin, atau dari kafanin mau dibawa sholatin, atau mau sholatin dan habis sholatin mau dibawa kuburin, falyatawadda, maka dia harus wudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi. Wa hasanahu, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Faqala Ahmad, Imam Ahmad berpendapat la yasihhu fi hadzal babi syai'un. Dalam bab ini, dalam pembahasan ini tidak ada yang benar sedikit pun. Maksudnya semuanya ditolak dalam madhab beliau. Karena kan Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu itu imam madhab fikih sekaligus imam madhab hadis. Jadi dulu ada yang menarik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Imam Syafi'i nginep di rumahnya Imam Ahmad. Imam Syafi'i nginep di rumahnya Imam Ahmad ya. Itu anaknya Imam Ahmad ngeliatin terus Imam Syafi'i, dilihat gerak-geriknya. Karena kan Imam Syafi'i terkenal alim saleh faqih. Diliatin gerak-geriknya. Begitu semalam suntuk, diliatin kagak keluar dari kamarnya, wala wudu wala tahajud. Enggak wudu, enggak tahajud. Begitu keluar sholat subuh, Allahu Akbar, adzan, dia keluar langsung disuruh jadi imam sama Imam Ahmad. Putrinya protes, kelar sholat subuh putrinya protes. Bah, kalau kata kita, ini yang orang-orang bilang dia soleh. Begini model orang soleh, begitu katanya. Yang begini nih model orang soleh, kurang ajar banget ya. Kalau kata orang sekarang begitu kan, kurang ajar banget. Begini nih model orang soleh. Kita sholat tahajud, kita ibadah qiyamul lail. Dia nggak keluar, tahu-tahu keluar langsung jadi imam. Nggak wudhu lagi. Kata Imam Ahmad, adab sama gurunya. Kan Imam Ahmad ngaku guru sama Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, engkau tanya aja langsung. Imam Ahmad nggak ada perasaan suudzon, nggak berani nanya sama gurunya, nggak berani nanya. Anaknya ente tanya aja sama guru. Ente tanya. Akhirnya perempuan ini, anaknya Imam Ahmad nanya, wahai Imam Syafi'i, engkau dikatakan orang soleh, engkau dikatakan orang alim, faqih dan bla 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 katanya. Tapi anda lihat dari semalam kita sholat, ente kagak keluar sholat. Kita tahajud, ente kagak tahajud. Kita wudhu, mau sholat subuh, ente kagak wudhu. Tahu-tahu langsung jadi imam. Bagaimana nih? Apa jawabnya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala? Ketahuilah wahai perempuan, kata Imam Syafi'i, aku semalam tidak sholat tahajud karena aku membaca sebuah hadis. Dan dari bacaanku dalam sebuah hadis semalam itu keluar 80 hukum. Semalaman Imam Syafi'i baca hadis keluar 80 hukum. Mencari ilmu lebih baik dan lebih utama, lebih wajib daripada aku sholat tahajud. Maka aku gak sholat tahajud. Kemudian pertanyaan engkau yang kedua, kenapa aku tidak wudu? Untuk apa aku berwudu sedangkan aku masih punya wudu dan wuduku tidak batal? Maka aku langsung sholat subuh. Jadi Imam Syafi'i semalam suntuk baca kitab ngeluarin hukum nggak kentut, nggak batal wudunya. Akhirnya di situ baru itu anak perempuannya Imam Ahmad bin Hanbal berdecak. Masya Allah, pantas engkau dibilang soleh. Iya, makanya jangan suudzon sama ulama. Jangan suudzon sama ulama. Baru nginep sehari, wah, dia mah nggak lagi tahajud, nggak pernah tahajud dia. Wah, nggak keluarin. Siapa tahu beliau lagi baca kitab kayak Imam Syafi'i, lagi baca mutolaah kitab, makanya nggak keluar. Imam Ahmad bin Hanbal nyontohin lagi jalanin sunnah tahajud, tapi sunnah tahajud tidak kemudian lebih unggul daripada mencari ilmu. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal imam madhab sekaligus imam hadis, imam madhab fikih sekaligus imam hadis. Kata beliau, dalam madhab beliau ini dua-duanya nggak dianggap. Masalah ini dua-duanya nggak dianggap, nggak bisa dijadikan hukum. Kenapa? Karena hadis ini katanya mursal.
loncat sanadnya. Ada rijalul hadisnya yang hilang. Maka hadis ini nggak dianggap oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Begitupun dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi hukumnya yang keluar dari hadis ini itu nggak wajib, tetapi hanya nadab sunnah. Apa sunnahnya? Satu, orang habis mandiin mayit, sunnah dia mandi. Nggak wajib, sunnah. Kedua, orang habis megang jenazah, jadi bukan nganterin ya. Kalau nganterin enggak. Habis megang jenazah, sunnah wudu. Sunnah wudu. Kenapa? Karena ini dibantah pula, ada pula hadisnya Rasulullah SAW yang dianggap lebih sahih. Dikatakan apa? Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu. Inna mayyitakum yamutu tahiran wa laysa binajasin. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Jadi dalam satu hadisnya kata Rasulullah SAW, kalian gak wajib mandi setelah mandiin mayit. Kenapa? Karena mayitnya umat Islam itu meninggal dalam keadaan suci, gak najis. Maka hati-hati kalau ente nyuci tangan ente karena dasarnya najis. Enggak, umat Islam enggak najis. Jadi hadis yang ini tadi yang diriwayatkan sama Imam Abu Hurairah ini dikatakan udah mansukh juga, udah dihapus juga. Kalaupun tidak dihapus, ada sanadnya yang hilang, ada rijalul hadisnya yang hilang. Kan untuk sampai kepada Rasulullah SAW waktu kemarin udah kita jelasin nah mata rantai ini semuanya harus bagus. Ada yang karat satu nggak masuk sahih, karat nggak masuk sahih. Apalagi kalau hilang satu mata rantainya, harusnya 10 jadi 9. Udah. Nah ini kata beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal, ini ada yang rusak mata rantainya, bukan hadisnya, sekali lagi bukan hadisnya, mata rantainya ada yang rusak. Maka beliau tidak mengambil ini sebagai hukum di dalam mazhab beliau. Jadi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ini enggak dijadikan hukum. La wajib, enggak wajib, wala sunnah, enggak juga sunnah. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu enggak wajib, tapi sunnah. Jadi sunnah kalau habis mandiin mayit kita mandi, kalau habis megang kita wudu. Itu pun megangnya dengan tanpa halangan. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, kalau megangnya dengan halangan, ya otomatis kalau udah dikafanin, kemudian kita megang, yang kita pegang bukan bagian mukanya kan. Kalau bagian muka biasanya belum ketutupan kan, kalau baru dikafanin belum disolat, masih kebuka. Selain daripada muka, maka nggak sunnah juga wudu. Tapi kalau ketika udah dikafanin kemudian kita cium, nah kan langsung tuh kena kulit dengan kulit, sunnah wudu, tapi nggak wajib. Jadi ini masalah ayat. Tapi dimasukkan ke dalam bab nawaqidul wudu karena tetap ada di sini dikatakan tetap ada ulama-ulama yang mengatakan bahwa ini membatalkan wudu, megang mayit itu membatalkan wudu. Ada. Itulah ikhtilaf bainal ummah, ikhtilaf di antara para ulama. Sama dulu dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika ketemu sama Rasul di pasar Madinah. Sayyidina Abu Hurairah lari kabur, nggak mau nemuin Rasul. Diudak sama Rasul, dikejar. Ya Allah. Diudak sama Rasul. Rasul ngelihat Sayyidina Abu Hurairah nggak datang ngaji. Jadi pantas kalau ada guru ngelihat muridnya nggak datang ngaji ditanya. Artinya itu menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu syekh guru yang baik, yang betul-betul begitu. Nanyain kemana ente? Gitu. Ya. Sayyidina Abu Hurairah nggak datang. Rasul ngelihat lagi di pasar. Jadi nggak datang ngaji. Kemudian ketemu sama Sayyidina Abu Hurairahnya di pasar. Langsung ditanya, kenapa nggak ngaji dan kenapa malah lari dari anak? Jadi kan udah luar biasa banget saking perhatiannya Rasulullah sama Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa ente tidak datang ngaji? Terus ketemu aneh malah lari lagi. Apa dijawab sama Sayyidina Abu Hurairah? Ya Rasul kuntu junuban, aneh punya junub fastahya itu. Aneh malu ketemu engkau. Malunya sekali lagi adalah ada. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku malu nemuin engkau sedangkan aku lagi junub. Dan aku malu datang ke majlismu, aku masih punya junub. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ketika itu datang alasannya lagi junub dan nggak mau nemuin Rasul, lagi junub juga. Makanya malu. Kalau kita kagak, kadang punya junub pada tamu, ayo temuin. Ini enggak. Ada tamu Sayyidina Abu Hurairah padahal bukan tamu, cuma ketemu tengah jalan sama Rasul lari. Tapi Rasul langsung bilang,
hasbukum, hati-hati ente, innal mu'min la yanjus, orang mukmin itu nggak najis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul lagi jelasin orang mukmin nggak najis, tapi Sayyidina Abu Hurairah lagi menunjukkan adabnya beliau, betapa beliau malu, nggak enak hati kalau ketemu sama Rasul dalam keadaan junub. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin ini aja yang kita bisa sampaikan. Insyaallah paham semua, tidak ada pertanyaan. Kita tutup langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana ashrafna 'ala alladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدادة صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.